Figural adalah salah satu subtes yang paling sering muncul di tes SKD CPNS loh. Nah, ada 3 hal yang akan dites melalui soal figural. Yang pertama, analogi. Yang kedua, ketidaksamaan. Dan yang ketiga, serial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bersama dengan aku Sonda, di video kali ini kita akan bedah soal mengenai kemampuan figural atau spasial. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung mulai ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini merupakan jenis analogi figural. Nah, analogi ini adalah kita diminta untuk bernalar melalui perbandingan dari dua gambar di dalam soal. Nah, perbandingan dari dua gambar tersebut, kita lihat apakah ada hubungannya, apakah ada konsep hubungannya di dalam kedua gambar tersebut. Oke, kita langsung lihat ke gambar pada soal. Nah, di gambar pada soal ini kita lihat di gambar yang sebelah kiri, dia mempunyai segitiga di dalam kotak, di sebelah kiri ya, di titik sudut persegi yang sebelah kiri. Lalu di sebelah kanannya, dia berubah nih teman-teman. Dia berubah segitiganya menjadi di titik sudut atas sebelah kanan. Nah, bentuk segitiganya juga dicerminkan gitu teman-teman. Jadi yang panjangnya jadi di bawah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini seperti dicerminkan. Oke, lalu kita lihat ke ruas gambar yang di sebelah kanan. Nah, ini bentuk luarnya sudah bukan persegi, tapi seperti belah ketupat. Nah, otomatis jawabannya adalah belah ketupat juga. Nah, kita tinggal lihat nih, kira-kira gambar dalamnya itu yang mana sih? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya, di sini tuh ada hubungannya dari kedua gambar tersebut. Kita lihat di ruas kiri, gambarnya itu berpindah ke titik sudut di seberangnya. Ya, dia pindah ke titik sudut di seberangnya. Nah, sama halnya seperti di ruas kanan. Ya, di sini kan ada semacam potongan magnet ya, teman-teman. Ada potongan magnet. Dia akan berpindah ke titik sudut yang di seberangnya. Nah, dia akan pindah ke atas ini nih. Nah, terus setelah pindah, posisinya akan berubah. Posisinya dicerminkan menjadi, nah dia bentuknya jadi ke atas. Nah, kita lihat jawabannya yang mana sih? Ternyata jawabannya yang C, teman-teman. Jawabannya yang C. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini masih sama, jenis analogi figural. Ya, teman-teman, di sini kita lihat di ruas gambar yang sebelah kiri. Ruas gambar yang sebelah kiri, dia berbentuk segitiga utuh. Kemudian menjadi, nah ini alasnya masih ada nih teman-teman. Alasnya masih ada nih yang bawah. Nah, sisi-sisi yang di sampingnya dibalik teman-teman ternyata. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Titik puncaknya jadi ada di bawah nih. Titik puncaknya jadi ada di bawah. Nah, sama halnya dengan di ruas kanan. Ruas kanan itu ada segi 6. Oh, segi 5. Oke, di ruas kanan ada segi 5. Nah, alasnya itu yang mana sih? Nah, di sini kalau misalnya kita coba gambarkan ya teman-teman, kita gambarkan ulang.
bawahnya akan seperti ini, ya. Bawahnya akan seperti ini. Tutupnya atau yang berbentuk segitiga akan dibalik, dicerminkan. Nah, bentuknya akan seperti ini, gitu. Nah, kita lihat di opsi jawaban, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang E ya, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk analogi dari figural nomor 2, itu dipisah-pisah gambarnya. Jadi yang tadinya segitiga, alas dan juga tutupnya, atau alas dan sisi sampingnya itu dipisah, gitu teman-teman. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Nah, kira-kira di dalam soal ini perintahnya disuruh ngapain sih? Nggak ada soalnya ya teman-teman, di soal ini nggak ada kalimat perintahnya kayak misalnya apa sih pola dari antar bangun datar ini gitu. Nggak ada perintahnya sama sekali, cuman gambar dan pilihan jawabannya aja gitu. Nah, kira-kira maksudnya tuh gimana sih, Kak? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ketemu sama soal yang seperti ini, nggak usah bingung, karena kalian tinggal pilih aja gambar mana sih yang paling berbeda dari gambar-gambar yang lainnya. Oke, nah Kak, di soal yang nomor 3 ini gambarnya beda semua. Yang A persegi, yang B lingkaran, C segitiga, D-nya belah ketupat gitu. Terus kan beda semua Kak, jadi gimana nih gitu. Oke teman-teman, yang membedakan adalah kedua gambarnya. Kita lihat di opsi yang A. Opsi yang A, gambar yang di belakang berbentuk persegi kecil. Persegi kecil. Nah, gambar yang B, lingkaran yang terletak di belakang lebih kecil dari lingkaran yang di depan. Lingkaran kecil. Nah, kita lihat opsi yang C. Opsi yang C, segitiga yang di belakang juga lebih kecil dari segitiga yang di depan. Segitiga kecil. Opsi yang D, belah ketupat yang terletak di belakang belah ketupat yang di depan itu lebih kecil, teman-teman. Belah ketupat kecil. Nah, kita lihat nih opsi yang E. Gambar yang di belakang sama gambar yang di depan itu besarnya sama. Besarnya sama. Nah, di sini udah kelihatan nih perbedaannya ya teman-teman. Gambar yang E adalah gambar yang paling berbeda. Kenapa? Karena yang lain, bangun datar yang di belakang itu pasti lebih kecil teman-teman. Nah, soal ini adalah jenis soal ketidaksamaan figural. Ketidaksamaan. Nah, kan tadi kan kita udah ngelewatin satu jenis figural tuh, analogi figural. Nah, ini yang kedua ketidaksamaan figural. Tunggu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena channel ini bakal bermanfaat banget loh buat teman-teman semuanya. Oke, kita next ke soal yang keempat. Nah, kira-kira kalau soalnya seperti ini jenis soal figural apa sih? Oke, jadi untuk jenis soal ini adalah jenis soal serial. Serial figural. Nah, jadi total udah ada 3 jenis figural yang sudah kita bahas. Ya, untuk soal serial nomor 4, kira-kira teman-teman, jawabannya yang mana sih? Oke, aku mau jelasin dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan serial? Serial itu adalah kemampuan untuk mengukur setiap individu dalam melihat pola hubungan di dalam bentuk gambar.
Nah, kita diminta untuk melihat pola hubungannya tuh seperti apa sih? Kita lihat di gambar yang pertama. Gambar yang pertama, oke, di sini aku mau kasih tips ke teman-teman supaya kita fokus sama satu objek gambar dulu. Kita fokus sama satu objek gambar dulu. Di sini, fokus aku adalah ke lingkaran. Aku fokus sama ke lingkarannya dulu nih. Nah, lingkaran di gambar yang pertama berada di atas. Nah, kita lihat lingkaran ke gambar yang kedua. Lingkaran ke gambar yang kedua ternyata dia pindah teman-teman ke sebelah kanan. Nah, pada gambar ketiga, lingkarannya pindah lagi ke bawah sebelah kanan. Nah, di sini kita lihat polanya teman-teman. Ternyata lingkaran itu bergerak memutari setiap titik sudutnya. Gitu. Nah, kemungkinan di gambar yang keempat, dia akan terletak di bawah sebelah kiri. Nah, kita udah nemu kunci yang pertama. Kita cari lingkaran yang terletaknya di bawah sebelah kiri. Oh, ternyata ada di jawaban yang A atau jawaban yang E. Nah, kalau udah kayak gini, kalian fokus aja sama dua opsi jawaban tersebut. Yang lainnya udah nggak usah dilihat lagi. Oke, yang kedua, kita lihat yang mana nih? Yang kedua, kita lihat tanda panahnya atau arah panahnya. Di gambar yang pertama, arah panahnya itu serong ke sebelah kanan. Serong ke kanan. Kemudian, untuk gambar yang kedua, dia menjadi tegak ke atas atau lurus. Di gambar yang ketiga, dia gambarnya berubah, arahnya berubah ke serong kiri. Nah, kalau kita lihat dari gambar pertama ke gambar kedua ke gambar ketiga, ini dia bergerak melawan arah jarum jam, teman-teman. Dari kanan ke atas, kemudian serong ke kiri dikit. Nah, kemungkinan untuk gambar yang keempat, dia akan lebih serong lagi nih. Akan berbelok tandanya seperti ini. Nah, tinggal kita lihat nih, dari opsi jawaban A dan E, mana sih yang paling sesuai arah panahnya? Ternyata yang paling sesuai arah panahnya adalah yang E. Gitu. Jadi jawaban untuk soal serial figural yang nomor 4 adalah yang E. Oke teman-teman, kita next ke soal yang terakhir nih. Nah, di sini masih dalam bentuk soal serial. Serial figural. Nah, kita lihat pada gambar ya, supaya kita bisa menemukan polanya itu seperti apa. Kita lihat dan kita fokus ke satu objeknya dulu. Nah, di sini aku mau fokus kepada objek kotak nih teman-teman. Di gambar yang pertama, ini berbentuk, sebetulnya dia berbentuk kotak ya, cuman karena bentuknya miring, jadi dia bentuknya seperti belah ketupat. Nah, kemudian di gambar yang kedua, belah ketupatnya itu berputar searah jarum jam. Berputar searah jarum jam. Makanya bentuknya jadi persegi. Nah, di gambar yang ketiga, dia berputar lagi teman-teman. Berputar lagi searah dengan jarum jam. Makanya berbentuknya belah ketupat. Nah, lalu yang semula belah ketupat, dia akan berputar lagi searah jarum jam. Jadi, kemungkinan adalah gambar yang keempat berbentuk persegi. Nah, kita centang atau kita lihat opsi yang berbentuk persegi ada di opsi B atau di opsi yang D. Nah, selanjutnya kita lihat di gambar yang di dalam kotak.
Sama halnya dengan kotak, karena kotak itu kan dia berputar mengikuti arah jarum jam. Nah, gambar yang di dalamnya juga sama teman-teman, mengikuti arah jarum jam. Nah, yang semula di gambar pertama, dia melengkung ke bawah, kemudian berputar searah jarum jam, agak serong ke kanan, kemudian berputar lagi nih, searah jarum jam. Nah, jadinya bentuknya lurus ke bawah. Nah, lalu kemungkinan di gambar yang terakhir tetap akan berputar searah jarum jam, berarti dia bentuknya akan nyerong teman-teman. Akan nyerong ke kiri. Jadi, jawaban yang tepat atau gambar yang sama dengan gambar yang sudah aku jelaskan adalah opsi yang D. Gimana? Gampang kan? Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, dan pastinya kita akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Terima kasih sudah like dan komen video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semuanya supaya kita bisa belajar bareng-bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!